Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawaju Abdillahi bi Aminatah wa hamliha. Bab ini menjelaskan tentang pernikahan Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah dan menjelaskan tentang mengandungnya Sayyidah Aminah. Kana Abdullah bin Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaihi. Sayyid Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya Abdul Muttalib daripada anak-anak yang lain. Bahwa Abdul Muthalib ini mempunyai 10 anak laki-laki dan yang paling dicintai olehnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah daripada Nabi Muhammad. Maka Sayyid Abdullah ini dinikahkan dengan seorang wanita bernama Aminatah, zawwajahu Aminatah bin Wahbin bin Abdi Manafin bin Zuhrah bin Kilabin. Dinikahkan dengan perempuan wanita Aminah, putri daripada Sayyid Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Atau pemimpin daripada Bani Zuhrah itu adalah ayah daripada Sayyidah Aminah. Jadi pemimpin daripada Bani Hashim itu adalah Abdul Muthalib, pemimpin daripada Bani Zuhrah, suku Quraisy itu adalah Wahab bin Abdi Manaf. Wasinnuhu thamaniya asyarata sanatan, dan umur daripada Sayyid Abdullah ketika dinikahkan dengan Sayyidah Aminah itu berumur 18 tahun. Wa hiya yauma idzin min afdhalin nisa'i Quraisyin. Dan Sayyidah Aminah adalah paling mulianya perempuan, potret mulianya seorang perempuan yang ada pada waktu itu dari sisi nasabnya, dari sisi kedudukannya. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah dilangsungkan pernikahan, akhirnya Sayyidah Aminah ini mengandung Rasulullah. Dijelaskan bahwa riwayat daripada pernikahan Sayyid Abdullah ini dengan Sayyidah Aminah itu pada bulan Rajab, dan turunnya Nur Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah ke Siti Aminah itu pada tanggal 10 bulan Rajab. Banyak daripada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berpuasa terutama di 10 bulan Rajab. Hal ini menunjukkan bahwasannya keutamaan berpuasa di situ tidak lepas daripada pindahnya Nur Nabi Muhammad dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah. Akhirnya mengandunglah Sayyidah Aminah. Walam yalbas abuhu an tuwaffiya ba'dal hamli bi syahrain. Dan ayah Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah, tidak lama setelah itu meninggal setelah usia kandungan Nabi Muhammad itu berumur 2 bulan. Wadufina bil Madinati inda akhwalihi Bani Adi bin Najjari. Kemudian Sayyid Abdullah ini dimakamkan di Madinah di pemakaman paman-paman dan bibinya, karena Sayyid Abdullah ini mempunyai nenek namanya Salma atau ibu dari Abdul Muthalib. Dan di pemakaman keluarga neneknya inilah Sayyid Abdullah dimakamkan di sana. Fa innahu qad dhahaba bi tijaratin ila Syami. Dan Sayyid Abdullah, kisah daripada wafatnya Sayyid Abdullah ini ketika beliau itu berangkat berdagang ke negeri Syam. Fa'adrakathu maniyatuhu bil Madinati wa huwa raji'un. Maka setelah sepulangnya dari negeri Syam, pulang menuju Mekkah, bahwa kota Madinah itu adalah persimpangan. Kalau ingin menuju Syam, maka Madinah itu adalah tempat persinggahan atau persimpangan yang menghubungkan antara Syam dan Mekkah. Sepulang dari Syam, akhirnya Sayyid Abdullah ini mengalami sakit. Kebetulan tidak jauh daripada kota Madinah, akhirnya dirawatlah di kota Madinah. Walamma tammat muddatu hamli Aminatah wada'at waladaha. Kemudian setelah sampai pada waktunya, akhirnya Sayyidah Aminah melahirkan putranya yang kemudian diberi nama Muhammadun. Fastabsyarul alamu bihadzal mauludil karimi alladzi batha fi arjaihi ruhul adabi wa tammama makarimal akhlaqi. Maka dengan kelahiran Nabi Muhammad inilah isi daripada alam ini berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena dengan Nabi Muhammad terciptalah sebuah peradaban, terciptalah sebuah adab yang mana sebelumnya dikenal dengan masa jahiliyah. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pada akhirnya mengajarkan akhlak, menyempurnakan akhlak. Waqad haqqaqal marhumu Mahmud Basha al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumil isnin tasi' Rabiul Awwali al-muwafiq lil yaumil 20 min April sanata 571 Masehi. Dan ahli falak namanya Mahmud Basha dari dinasti Ottoman ini membenarkan bahwasannya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada pagi hari Senin, bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Wa huwa yuwafiqu sanatal ula min hadisatil fil. Dan kelahiran Nabi Muhammad ini bertepatan dengan tahun di mana Raja Abrahah menyerang kota Mekah untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Kalau di kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan bahwa jarak antara penyerangan Abraha ke kota Mekah dengan kelahiran Nabi Muhammad itu berjarak 50 atau 55 hari. Kalau penyerangan Abraha itu pada bulan Muharram, maka kelahiran Nabi Muhammad itu pada bulan Rabiul Awal. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bi Bani Hashimin. Dan Nabi Muhammad itu dilahirkan di perumahan Abu Thalib
di perkampungan Bani Hashim. Wa kanat qabilatuhu asy-Syifa'a Ummu Abdurrahman ibni Auf. Adapun bidannya pada waktu itu adalah ibu daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Walamma wulida arsalat ummuhu li jaddihi tubashshiruhu fa'aqbala masruran wa sammahu Muhammadan. Maka ketika Nabi Muhammad telah dilahirkan pada subuh hari Senin, bulan Rabiul Awal, ibunya Sayyidah Aminah membawa bayi yang baru lahir ke hadapan kakeknya Abdul Muthalib. Pada waktu itu Abdul Muthalib berada di Ka'bah dalam keadaan beribadah. Maka ketika mendapatkan berita bahwasannya cucunya telah lahir, betapa bahagianya Abdul Muthalib. Kemudian bayi itu dibawa masuk ke dalam Ka'bah dan diberinya nama Muhammad. Walam yakun hadzal ismu syai'an qablu indal arabi, walakin aradallahu ayyu haqqiqah ma qaddarahu wa dzakarahu fil kutubi allati ja'at bihal anbiya'u kat Taurati wal Injili. Kemudian maka nama Muhammad ini tidak ada sebelumnya, tidak terkenal pada masa waktu itu. Dan ini mungkin adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala bahwasannya nama Muhammad ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Bahkan sebelum-sebelumnya tidak ada nama yang mempunyai nama Muhammad. Dan lahirnya Nabi Muhammad ini sudah Allah isyaratkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti disebutkan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, bahwa di akhir zaman nanti akan dilahirkan nabi yang paling mulia, kekasih Allah. Itu yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Falhama jaddahu ayyusammihi bidzalika infadan li amrihi. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kakeknya untuk memberi nama Muhammad, dan kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Makna daripada Muhammad itu sendiri adalah orang yang dipuji. Berharap bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah akan dipuji oleh seluruh umat manusia karena kebaikannya, karena adabnya, dari semua sisi daripada Nabi Muhammad. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aimanah. Adapun pengasuhnya daripada Nabi Muhammad ini adalah Ummu Aiman, yang kemudian Ummu Aiman ini dinikahkan dengan sahabat Zaid bin Harisah, kemudian mempunyai anak namanya Usamah bin Zaid. Nama asli daripada Ummu Aiman ini adalah Barakah al-Habasyiyah. Dan nama daripada Ummu Aiman ini adalah Barakah, budaknya ayahnya. Ini budak daripada Sayyid Abdullah. Wa awwalu man arda'ahu Suwaibatu amatu ammihi Abi Lahab. Dan orang pertama kali yang menyusui Nabi Muhammad selain daripada Sayyidah Aminah itu adalah Suwaibatul Islamiyah, atau budak daripada Abu Lahab. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka budaknya yang bernama Suwaibah ini mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa keponakannya telah lahir. Saking gembiranya Abu Lahab, akhirnya orang yang memberi kabar, budaknya Suwaibah ini dimerdekakan. Maka dengan kebahagiaan Abu Lahab ini, meskipun pada akhirnya Abu Lahab ini memusuhi Nabi, Abu Lahab mendapatkan keringanan penyiksaan di neraka setiap hari Senin, di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia pada hari Senin, utamanya ketika memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW.